Ya, bisa kami hadirkan sorotan berita satu yang mengulas terkait dengan pentingnya insentif bagi kelompok masyarakat kelas menengah yang akan dipandurkan kami, Puja Lestari. Dan informasi ini sekaligus menjadi penutup jumpa kita di program Berita Sore edisi hari ini. Saya Tezar Aditya atas nama seluruh kru yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda pemirsa. Jangan lupa juga tentunya untuk selalu ikuti media sosial kami baik di Instagram, X, dan juga YouTube. Tetap jaga kesehatan Anda, tetap semangat. Di TV Bersatu Berinspirasi. Keberadaan kelas menengah berkontribusi penting pada pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik Indonesia. Kemunculan kelas menengah ini sejatinya adalah kabar baik, karena ini berarti perekonomian suatu negara sedang bertumbuh. Namun di sisi lain, sayangnya mayoritas dari kelompok ini rawan menghadapi gejolak ekonomi. Saya di kisaran 6 sampai 10 juta sih, Mas. Sekitar 5 sampai 8. Kisaran 6 sampai 8 juta. 6 sampai 8 juta. Untuk kebutuhan hidup mungkin cukup, tapi kalau untuk gaya hidup kayaknya kurang ya gitu. Di Jakarta ini gitu kan. Untuk gaul mungkin ya, pergaulan itu masih kurang sih, Mas. Masih bisa nabung sedikit. Karena ketika saya mendapat gaji, saya lebih memilih untuk menabung dahulu. Jadi bukan menyisihkan untuk ditabung, tapi saya emang alokasikan untuk menabung. Alhamdulillah masih bisa tercukupi ya, karena di awal dapat gaji tuh udah dibagi-bagi gitu dan nggak terlalu menuruti gaya hidup teman lingkungan sekantor, jadi dicukup-cukupi. Mereka adalah 3 dari 55 juta masyarakat Indonesia yang masuk dalam kategori kelas menengah. Keberadaan kelas menengah di Indonesia berkontribusi penting untuk menopang pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik. Kemunculan kelas menengah ini sejatinya adalah kabar baik, karena artinya perekonomian suatu negara sedang bertumbuh. Ini juga berdampak pada mobilitas vertikal kaum miskin dan rentan ke dalam kelompok yang disebut Bank Dunia sebagai aspiring middle class. Namun sayangnya, mayoritas kelompok ini sangat rawan menghadapi gejolak ekonomi. Karenanya diperlukan kebijakan yang tepat dari pemerintah agar kelas menengah mampu bertahan dan tidak tergelincir turun kelas ataupun terjebak middle income trap. Apalagi Indonesia memiliki visi menuju Indonesia Emas pada 2045. Sementara itu, pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui fokus kebijakan untuk menjaga daya beli dan melindungi masyarakat kelas menengah masih belum optimal. Menkyu mengatakan pihaknya akan terus mengkalibrasi kebijakan-kebijakan khusus untuk masyarakat kelas menengah agar kebijakan yang diberikan nantinya bisa akurat dan sesuai dengan kebutuhan. Sri Mulyani mengatakan sejauh ini pemerintah memang fokus untuk menangani perekonomian masyarakat miskin atau tidak mampu yang tergolong ke dalam 20% kelas terbawah. Kebijakan yang dituangkan pemerintah diantaranya dengan menggelontorkan berbagai bantuan sosial, sedangkan kelas menengah belum ada fokus kebijakan dalam APBN. Itu adalah sesuatu yang memang kita perlu untuk terus mengkalibrasi policy-policy, karena di dalam fiskal fokusnya memang selama ini kalau untuk bottom 20% kita sudah relatively well established. Ada by name, by address, apakah itu PKH, kemudian sembako, atau berbagai policy-policy untuk masyarakat berpendapatan rendah. Kalau yang middle class ini memang range-nya bisa sangat besar.
Kalau kita bicara kuantil persentilnya itu di 3 sampai yang 7, nah itu variety dari behaviornya beda-beda, purchasing powernya beda-beda. Yang bisa dilakukan pemerintah adalah making sure public services itu affordable dan baik kualitasnya, itu yang disampaikan. Makanya tadi kalau kita bicara tentang masalah dari mulai infrastruktur, pendidikan, sampah, ini yang menjadi sesuatu yang menjadi perhatian, air bersih, listrik, internet, itu sesuatu yang merupakan kebutuhan dari middle class. Mereka membutuhkan itu tapi mereka tidak punya daya beli yang sangat besar juga. Jadi harus tersedia tapi affordable. Untuk menopang keberlangsungan hidup masyarakat kelas menengah, Menkyu mengatakan yang bisa dilakukan pemerintah saat ini ialah memastikan seluruh sektor pelayanan publik terjangkau dengan kualitas yang baik. Namun ia mengakui permasalahannya kerap terjadi di pemerintah daerah dalam merealisasikan peningkatan kualitas infrastruktur itu. Keberadaan kelas menengah memiliki peran penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies atau CELIUS, Nailul Huda mengungkapkan peran penting masyarakat kelas menengah dalam menyumbang produk domestik bruto atau PDB di Indonesia sehingga keberadaannya tidak dapat diabaikan. Namun menurut Huda, data masyarakat kelas menengah rentan miskin jauh lebih banyak 60% ketimbang data masyarakat miskin dari jumlah penduduk di Indonesia. Masyarakat menengah tidak menikmati kue pertumbuhan ekonomi secara langsung sebagaimana masyarakat kelas atas, sehingga lebih memikirkan untuk mempertimbangkan berbagai kebutuhan yang terus meningkat. Ya, yang pertama kita melihat dulu Mbak ya, bahwa PDB kita kan disumbang lebih banyak dari sisi konsumsi rumah tangga. Which is sebenarnya kalau kita lihat konsumsi menengah ini juga mempunyai impact yang besar. Namun kalau kita lihat sebenarnya kita bandingkan ya, kalau data miskin dan data rentan miskin itu sangat jauh sekali. Data rentan miskin itu bisa sampai 60% dari penduduk kita. Ya, tentu kalau kita lihat untuk saving ya, untuk kita sebenarnya mengharapkan bahwa kelas menengah ini bisa saving plus konsumsi juga. Kalau saving otomatis sebenarnya tidak banyak uang yang beredar di masyarakat, sehingga itu tidak bisa menggerakkan ekonomi lokal kita. UMKM kita juga tidak ada pemasukan dan sebagainya dari kelas menengah. Masyarakat kelas menengah juga berperan penting guna menjaga stabilitas perekonomian di Indonesia. Hal ini didasarkan karakteristik penduduk kelas menengah adalah konsumtif dalam belanja atau fast spender, sehingga apabila pemerintah dapat mengoptimalkan sumbangsi kelas menengah akan menjadi pendorong perekonomian. Tak hanya itu, salah satu karakteristik negara maju adalah memiliki jumlah penduduk kelas menengah hingga 80% dari total populasi. Dengan tingginya kelas menengah, pemerintah bisa keluar dari jebakan perangkap kelas menengah atau middle income trap. Bank Dunia dalam laporan Aspiring Indonesia, Expanding the Middle Class menilai bahwa kelompok kelas menengah berkaitan erat dengan ukuran economic security di Indonesia. Mereka harus terbebas dari ancaman kemiskinan yang peluangnya kurang dari 10%. Bank Dunia juga mengidentifikasi 5 kelas konsumsi yang berbeda di Indonesia, terdiri dari kelompok miskin, rentan, menuju kelas menengah, dan kelas atas. Kelompok kelas menengah adalah di mana mereka yang aman secara ekonomi dengan tingkat pengeluaran 1,2 juta rupiah sampai 6 juta rupiah per orang per bulan. Hasil laporan Bank Dunia itu juga menyebutkan bahwa kelas menengah Indonesia didominasi oleh penduduk berusia produktif serta lebih banyak tinggal di perkotaan. Sebagian besar kepala rumah tangga kelas menengah masih berpendidikan relatif rendah dengan mayoritas melakukan pekerjaan non-formal.
Indonesia dengan keberagaman sosial ekonomi yang mencolok, memiliki segmen penduduk yang seringkali dilupakan dalam berbagai kebijakan dari program pemerintah. Kelas menengah yang berada di antara golongan kaya dan miskin seringkali menghadapi tantangan unik dan merasa terpinggirkan dalam perkembangan ekonomi nasional. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Atmajaya, Yohanes Bersman Suhartoko mengatakan, pemerintah harus menyediakan kebijakan perlindungan sosial yang fokus kepada kesejahteraan masyarakat berpenghasilan menengah. Dalam jangka pendek, pemerintah seharusnya memberikan program edukasi kepada masyarakat kelas menengah untuk mulai berpikir panjang ke arah keamanan finansial. Saya kira untuk kelas menengah di dalam pemenuhan kebutuhan sekundernya, mau tidak mau harus ada di-create yang namanya kredit suku bunga, subsidi suku bunga bagi kelas menengah. Subsidi suku bunga bagi kelas menengah untuk apa, kepemilikan rumah dan sebagainya. Walaupun prosedurnya memang cukup banyak. Nah, tapi itulah yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi nanti gejolak dari kelas menengah kalau nanti kejadian-kejadian seperti Chili dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Jadi subsidi suku bunga kredit untuk kepemilikan apa? Kepemilikan mereka, kebutuhan mereka yang lebih sekunder. Hal senada juga diungkapkan oleh ekonom sekaligus Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Eko Listianto. Eko mengatakan pemerintah perlu menyiapkan insentif yang berasal dari APBN untuk fokus pada kesejahteraan kelas menengah, salah satunya lewat belanja produktif. Ya, secara umum sebenarnya kelas menengah ini adalah kelas yang mulai mereka lebih relatif teredukasi, terus kemudian juga mereka lebih katakanlah dari konteks formal ya kepada negara ya, mereka bayar pajak dan lain-lain. Nah, sehingga kebijakan yang lebih penting buat mereka itu adalah ya insentif tidak langsung ya, jadi bukan seperti cash transfer dan lain-lain, tapi bentuknya adalah insentif untuk mereka tidak hanya mengkonsumsi lebih banyak tapi juga produktif begitu. Artinya kita juga kebijakan perlu diarahkan kepada konsumsi kelas menengah yang nanti bisa mendorong ke produktivitas mereka. Kelompok masyarakat kelas menengah harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Pasalnya, meski masuk dalam kelompok yang pendapatannya lebih besar dari masyarakat miskin, masyarakat menengah belum dapat menopang kebutuhannya sendiri. Jumlah kelas menengah di Indonesia terus meningkat. Namun status ekonomi yang tanggung ini alias tidak kaya atau tidak miskin membuat kelompok ini nyaris terabaikan dan rentan jatuh kembali miskin. Pemerintah perlu memperhatikan kebutuhan kelompok ini akan ekonomi yang lebih berkualitas sebelum keresahan sosial memuncak.